Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang sekali saat ini saya bisa menyampaikan sebuah renungan singkat, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua, dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, urapi kami dan berikan pengertian bagi kami. Roh Kudus akan mengajarkan kami lebih lagi dan memampukan kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema, yaitu murid Tuhan yang sejati atau menjadi murid Tuhan yang sejati, saudara. Karena ternyata kekristenan bukan hanya bicara tentang hubungan seorang anak dengan Bapa kita, yaitu Bapa di surga yang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita juga adalah murid-muridnya Tuhan, di mana kita memanggil Tuhan Yesus yang adalah guru agung kita, saudara. Nah, sayangnya saudaraku, banyak dari orang-orang percaya yang mereka menjadi murid hanya selama 1-2 tahun dalam kehidupan mereka. Jadi kalau mereka hidupnya mungkin sudah 30-an atau 40-an atau 50-an tahun, mereka berhenti belajar, mereka berhenti jadi murid karena mereka sudah merasa puas dengan apa yang mereka tahu selama ini. Seharusnya saudara, kita menyadari bahwa semakin kita belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Semakin kita merasa bahwa apa yang kita tahu selama ini tuh tidak sebanding dengan seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita sama-sama belajar saudara untuk dapat menjadi seorang murid Tuhan yang sejati, bukan seorang murid yang sekedar murid. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah seorang murid yang sejati adalah seorang yang menjadikan Tuhan teladan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah seorang yang menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya teladan dalam hidupnya, atau menjadikan Tuhan Yesus teladan dalam hidupnya, saudara. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kita? Karena yang namanya murid, ada yang namanya proses belajar. Dan murid itu belajar dari gurunya. Mereka meniru apa yang gurunya lakukan, mereka melakukan apa yang gurunya katakan. Jika gurunya mengajarkan A, mereka akan melakukan seperti itu, saudara. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus belajar dari Tuhan. Melalui apa? Melalui setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Kita belajar bagaimana cara Kristus hidup ketika Dia ada di dunia. Karena kita bersyukur, saudaraku, kita tidak hanya membaca melalui ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab, tetapi Kristus pernah datang ke dunia untuk menjadi sama seperti kita, untuk menjadi sama seperti manusia, dan memberikan contoh teladan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk itu, sehingga sebagai seorang murid kita belajar untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu yang paling penting, karena ternyata saudaraku, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti bagaimana Kristus telah hidup, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Kita tidak boleh melenceng dari setiap kebenaran-kebenaran yang telah Kristus kerjakan selama ini, saudara. Yang telah Kristus lakukan selama ini, saudaraku. Jadi yang pertama, sebagai seorang murid Tuhan yang sejati, ada yang namanya proses belajar, di mana kita belajar menjadi sama seperti Kristus, sehingga kita harus menjadikan Dia satu-satunya teladan, contoh dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya yang kedua, saudara, sebagai murid Tuhan yang sejati, apa yang harus kita kerjakan? Kalau seorang murid ada proses belajar, berarti selanjutnya ada proses mempraktekannya. Nah, praktek ini penting, saudara, supaya terlihat hasil dari belajar kita selama ini. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh ketika kita latihan, apakah benar-benar kita mengerti apa yang kita pelajari tersebut, saudara. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Yesus sedang berbicara tentang pokok anggur yang benar, di mana Bapa adalah pengusahanya, Yesus adalah pokok anggurnya, dan kita adalah ranting-rantingnya, saudara. Di mana sebagai ranting kita dikatakan di ayat ke-8 bahwa kita harus berbuah banyak, dan dengan demikian kita dikatakan murid-muridnya Tuhan. Berarti dengan kata lain, poin yang kedua adalah seorang murid Tuhan yang sejati adalah seorang yang harus menghasilkan buah. Ya, seorang yang harus menghasilkan buah dalam kehidupannya. Nah, menghasilkan buah di sini, saudara, adalah ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, setiap perbuatan kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan menikmati apa yang kita kerjakan tersebut, saudara. Tuhan dapat menikmatinya gitu loh. Jadi Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kita lakukan. Nah, karena ternyata saudaraku, banyak orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mau menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sampai di titik di mana mereka senang belajar dan belajar, tapi mereka tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Mereka tidak mau membagikan ilmu mereka buat orang lain. Mereka hanya sekedar ingin merasa bahwa diri mereka yang pintar, hebat, dan sebagainya, tapi mereka tidak mau membagikannya kepada orang lain. Mereka sepertinya tidak mau orang lain pun jadi lebih pintar atau lebih hebat dari mereka, saudara. Nah, ini tidak boleh seperti itu, saudaraku. Tapi sebaliknya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita harus jadi berkat buat banyak orang. Kita harus membagikan apa yang kita miliki. Kalau kita lebih tahu tentang kebenaran-kebenaran, kita bagikan yang buat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Itu yang paling penting, dan ini adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, yang terakhir, sebagai murid Tuhan ada yang namanya proses belajar, praktek, dan yang terakhir adalah ujian. Ya, mengapa harus ada yang namanya ujian? Ujian iman di sini adalah untuk melihat sejauh mana kualitas kerohanian saudara dan saya. Jadi kita perlu menghadapi yang namanya ujian iman, saudara, sehingga terlihat, saudara, kita ini anak-anak Tuhan yang seperti apa. Apakah kita masih seorang yang baik rohani, secara rohani itu masih baik, atau masih kanak-kanak secara rohani, atau memang kita sudah dewasa secara rohani. Hal ini terlihat ketika kita sedang menghadapi ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ujian ini Tuhan izinkan terjadi, atau Tuhan izinkan terjadi, saudaraku, untuk kita hadapi supaya apa? Supaya kita naik level lagi, gitu. Supaya ada yang namanya sama seperti seorang murid, dia kalau mau naik kelas kan ada yang namanya ujian. Kalau ujian atau ulangannya di skip, saudara, ya bagaimana dia bisa naik kelas? Ya kan, dia akan tinggal kelas dan akan sampai di posisi kelas itu aja gitu. Nah, sama seperti kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Tuhan yang sejati, saudara, murid Tuhan yang sejati berarti murid Tuhan yang asli, yang benar-benar murid yang sungguh-sungguh mau menjadi murid yang belajar, praktek, dan ujian, saudaraku. Kita harus sampai di titik ini. Kita tidak boleh menghindari yang namanya ujian ini, saudara. Karena ujian iman ini mungkin sesulit apapun itu, kita harus tetap menghadapinya. Karena ternyata, saudara, banyak murid-murid yang ketika itu mundur atau tidak lagi mengikut Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 66. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, saudara. Murid-murid di sini bukan 12 murid Yesus, tapi murid-murid yang lain. Kita tahu bahwa ada 70 murid dan sebagainya, di mana mereka adalah orang-orang yang mengikut Tuhan saat itu ketika Tuhan berjalan memberitakan firman Tuhan, melayani banyak orang, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, saudara. Mereka termasuk orang-orang yang menyaksikan sendiri. Tetapi ternyata apa? Saat itu mereka tidak kuat mendengar perkataan Kristus atau pengajaran Kristus yang menurut mereka sangat berat, lalu mereka mengundurkan diri satu persatu. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan sampai, saudaraku, ketika kita menjadi murid-murid Tuhan yang mundur dari Tuhan, atau yang tidak lagi mau mengikut Tuhan, atau yang tidak lagi mau menjadikan Tuhan guru agung dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, sebagai murid Tuhan, kita harus belajar sampai akhir hidup kita. Karena hidup bicara tentang sebuah pelajaran. Karena hidup adalah bicara tentang bagaimana kita bisa belajar setiap hari kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena belajar tidak mengenal waktu, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama semangat menjadi murid Tuhan yang sejati
selama kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar dapat menjadi murid Tuhan, yang sejati menjadikan Engkau satu-satunya guru agung kami, menjadikan Engkau teladan, yang dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan yang paling penting, kami tidak pernah mundur dari Tuhan. Kami tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Kami tetap mau mengiringi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.